Diana Malika, NIM 71114202225. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan bagaimana pendapat saya tentang etika kita ketika berkomentar di sosial media. Di era milenial ini, kita tuh dihadapkan dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi yang semakin canggih. Media sosial adalah salah satu dari produk teknologi yang hadir di era modern sekarang ini. Media sosial tercipta untuk saling terhubung dalam interaksi hanya melalui aplikasi yang ada di gadget kita, tanpa kita perlu bertatap muka, tanpa kita harus berbicara secara langsung. Kita dapat menggunakannya hanya melalui gadget. Beberapa contoh sosial media diantaranya yang sering kita dengar adalah yang pertama ada Facebook, ada WhatsApp. Saya yakin semua orang memiliki WhatsApp, ya nggak semua sih, tapi rata-rata pasti memiliki WhatsApp. Terus ada yang namanya Instagram, Twitter, TikTok, dan masih banyak lagi. Pengguna media sosial itu sendiri tidak hanya dari kalangan kaum muda, kaum remaja seperti saya ini. Pengguna sosial media, kita lihat di Indonesia ini sendiri. Saya melihat di daerah saya sendiri itu, dari mulai anak-anak, entah itu balita pun, terus remaja, dewasa, maupun orang tua, mereka tuh sudah memiliki yang namanya gadget. Dan saya yakin di HP-nya, di gadgetnya itu mesti ada yang namanya sosial media, entah itu Facebook atau WhatsApp atau Instagram, pasti mereka punya. Mereka yang nggak punya pun nantinya akan memilikinya karena melihat teman-temannya, melihat orang lain menggunakan itu. Jadinya mereka ingin memiliki sosial media, memiliki HP tersebut. Di sosial media, contohnya di Facebook, di Instagram, di Twitter, itu ada yang namanya fitur, yaitu fitur berkomentar. Ya, di fitur komentar itu kita memang diberikan kebebasan untuk memberikan komentar kepada orang lain. Tapi kita harus tahu dulu bahwasanya ketika kita ingin berkomentar itu pasti ada yang namanya etika. Nggak perlu dalam hal berkomentar saja. Dimanapun kita berada, etika itu pasti harus ada. Entah kita di sekolah, di rumah, di lingkungan sekitar, apalagi ini di sosial media, di mana setiap orang bisa mengaksesnya dan nantinya akan terlihat oleh orang banyak. Akhir-akhir ini saya tuh sering menemui komentar-komentar di sosial media yang tujuannya itu bukan untuk membangun, tapi malah untuk menjatuhkan orang tersebut. Kita memang diberi kebebasan untuk berkomentar di sosial media seseorang, tapi kita juga harus tahu etikanya. Di Indonesia sendiri sudah menetapkan Undang-Undang tahun Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, atau yang biasa kita kenal dan kita dengar dengan kata UU ITE. Dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE menjelaskan bahwasanya setiap orang sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat aksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Dengan adanya UU tersebut, kita harusnya tahu bahwasanya ketika kita berkomentar buruk, ketika kita berkomentar yang tidak semestinya, nantinya ketika orang yang kita komentari itu tidak terima, dia bisa mengajukan pengaduan kepada pihak yang berwajib, yang nantinya akan melaporkan kita dan kita akan dipanggil, dan nantinya ketika kita benar-benar terbukti tersalah, nantinya kita akan masuk ke dalam penjara, kita akan mendapatkan denda, kita akan menerima hukuman. Siapa yang merugi? Yang rugi adalah kita sendiri, padahal itu hanya sebatas berkomentar. Tapi berkomentar yang buruk itu mungkin menurut kita baik, tapi belum tentu kan menurut orang lain baik. Maka dari itu perlu adanya etika-etika dalam berkomentar. Berikut ini adalah etika-etika berkomentar di sosial media. Yang pertama, ketika kita melihat unggahan atau melihat berupa foto, video, ataupun berita, seenggaknya kita harus melihatnya secara utuh, jangan hanya sebatas potongannya saja. Belum tentu itu potongan itu tuh menggambarkan keseluruhan isi dari postingan tersebut. Bahkan ketika saya sering melihat orang hanya melihat cuplikannya saja lalu mereka berkomentar,
berkomentarnya itu bukan berkomentar yang baik, tapi berkomentar yang buruk. Padahal isi dari unggahan tersebut itu tuh maksudnya baik, tapi karena orang tidak melihatnya secara utuh, ya itu terjadi yang namanya miskomunikasi, mispengertian. Jadinya orang itu beranggapan bahwa postingan itu buruk, postingan itu nggak baik, postingan itu salah. Makanya orang akhirnya dengan mudah berkomentar yang buruk-buruk di unggahan tersebut. Yang kedua, pertimbangkan dengan baik komentar yang akan kita upload. Jangan hanya kita memikirkan menurut kita menurutku komentarku itu udah benar, tapi kan kita belum tahu juga apakah yang menurut kita benar dan menurut orang lain itu salah, kan kita nggak tahu. Maka dari itu kita tuh harus benar-benar mempertimbangkan apa yang ingin kita lontarkan di komentar tersebut. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang sopan. Dimanapun kita berada, nggak usah di dunia maya, di kehidupan sehari-hari pun, penggunaan bahasa yang sopan ketika kita berkomunikasi, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, itu tuh adalah hal yang paling utama. Karena kesopanan itulah yang menentukan pandangan orang lain tentang diri kita. Yang keempat, mengkritik dengan isi yang berbobot dan bukan dengan isi yang menjatuhkan. Sering saya melihat komentar di sosial media yang justru mereka itu bilang kalau mereka itu mengkritik, tapi mengkritiknya itu bukan untuk membangun orang tersebut, tapi malah mengkritik yang bertujuan untuk menjatuhkan. Kata-kata yang disampaikan itu seolah-olah itu menjatuhkan orang tersebut, bukan malah memberikan saran, bukan malah memberikan solusi atau apa, tapi malah seolah-olah tuh menghakimi orang tersebut. Hal itu tuh salah, kita tuh nggak boleh melakukan hal seperti itu. Yang kelima, jangan sampai kita meninggalkan spam di kolom komentar sosial media seseorang. Kenapa? Apa sih gunanya kita meninggalkan spam-spam yang nggak penting? Kita meninggalkan komentar-komentar yang setidaknya itu nggak berbobot sama sekali gitu loh. Lebih baik ketika kita melihat postingan tersebut, ketika kita enggak suka, ketika kita merasa risih dengan hal tersebut, di sosial media itu banyak sekali ada fitur blog, fitur privacy, atau apapun itu. Kita bisa menggunakan fitur-fitur tersebut untuk menghindari postingan orang tersebut sampai di beranda kita. Itulah kelima etika bagaimana cara kita berkomentar di sosial media menurut saya. Selanjutnya, saya hanya ingin menyampaikan bahwasanya ketika kita ingin berkomentar, ketika kita ingin menyampaikan sesuatu kepada orang lain, patutlah kita menggunakan bahasa yang sopan. Kita harus pikir-pikir apapun kata yang ingin kita lontarkan. Jangan sampai kita terjebak oleh ucapan kita, terjebak oleh jari kita, terjebak oleh segala sesuatu yang nantinya merugikan diri kita sendiri. Berkomentarlah dengan bijak, jangan membuat komentar yang memiliki unsur-unsur penghinaan, unsur-unsur yang menimbulkan perdebatan ataupun itu. Ketika kalian ingin menegur orang tersebut, jika menurut kalian orang tersebut salah, kalian tidak usah menyampaikan di komentar. Kalian bisa saja mendm mereka, langsung mengirim pesan kepada orang tersebut, bilang baik-baik. Jangan langsung seolah-olah kita memarahi mereka. Kita bilang, oh postinganmu itu kurang bagus, postinganmu itu begini-begini. Kita memberikan solusinya, bukan hanya menilainya dengan buruk saja, tapi kita harus bisa memberikan solusi yang baik kepada mereka. Jangan hanya karena alasan kita bebas berpendapat, kita bebas berkomentar di sosial media, kita bisa menyampaikan komentar apapun itu, entah itu baik atau buruk, di kolom komentar unggahan orang lain. Sebagai pengguna media sosial yang baik, saya ingin mengajak kalian untuk menjadi pengguna media sosial yang bijak. Jangan menjadi pengguna media sosial yang bodoh, yang hanya terpengaruh dengan provokasi dari orang-orang. Kita menyampaikan komentar-komentar yang tidak sepatutnya kita sampaikan. Lebih baik kita
mawas diri, lebih baik kita mengambil hikmah dari kesalahan-kesalahan tersebut, kita perbaiki diri kita, jangan sampai kita terpengaruh oleh hasutan-hasutan orang lain. Itulah pendapat saya tentang etika bagaimana berkomentar di sosial media. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.